Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Yang bilang baik nggak semua, apa yang lain tidak baik? Bagaimana kabarnya? Seneng kalau dengernya bareng. Hari ini menjadi jemaat teladan, jemaat yang setia melayani. Ya, sama-sama katakan jemaat yang setia melayani. Sama-sama 2, 3. Jemaat yang setia melayani. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. Kita sama-sama berdiri. Baik, saya baca ayat 8, jemaat ayat 9 dan ayat 10 kita baca sama-sama. Saya baca demikian ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kasih kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari akal-akal kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sama-sama. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di sini sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Ya. Jadi di semua tempat tersiar kabar tentang iman orang di Tesalonika, sehingga Paulus, Timotius, Silvanus nggak usah cerita apa-apa lagi tentang iman orang di Tesalonika, tentang kepercayaan orang di Tesalonika sudah tersiar. Tentu tersiar hal yang baik, tersiar hal-hal yang dahsyat, sehingga itu jadi berita
Ya, jadi berita yang membanggakan. Saudaraku, jemaat di Tesalonika, walaupun jemaat baru, jemaat rintisan, tetapi jemaat ini ternyata jemaat yang bersemangat, jemaat yang menggebu-gebu dalam iman kepada Yesus. Dalam 1 Tesalonika 1 ini Paulus menceritakan jemaat Tesalonika yang menjadi role model, menjadi contoh, jadi teladan dalam iman bagi orang-orang Kristen sepanjang zaman. Dan khususnya pagi ini kita meneladani dari iman orang-orang di Tesalonika. Termasuk juga saudaraku dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam kasihnya kepada Tuhan. Saudaraku, jemaat Tesalonika meskipun hidup sederhana, hidup seadanya, bahkan jemaat di Tesalonika menderita tekanan luar biasa dari pemerintah. Ya. Menderita luar biasa karena ditindas oleh masyarakat. Karena masyarakat waktu itu merasa asing dengan keberadaan orang Kristen. Tapi iman jemaat di Tesalonika memberi dampak positif ke berbagai tempat. Ini luar biasa saudaraku. Jadi mereka orang baru, lalu di masyarakat dicemooh, dari pemerintahan juga mendapat tekanan, tetapi ternyata orang-orang Tesalonika berdampak luar biasa bagi masyarakat, saudara. Sama juga di beberapa negara yang ada kekristenan juga mengalami tekanan-tekanan, mengalami hambatan-hambatan. Tapi saudaraku, yakinlah itu tidak akan membunuh iman. Amin. Atau saudara takut jika ada tekanan? Saudara takut menderita karena iman? Saudaraku, kalau saudara takut menderita karena iman, saya yakin pagi ini saudara nggak ke gereja. Ya, kan memang takut, jadi nggak ke gereja. Di sana sini kita mendengar adanya tekanan-tekanan, ada yang karena memang tekanan dari luar, ada juga yang dari dalam. Gitu. Ada yang karena kekisruhan di dalam, tapi semua itu membentuk iman, membentuk karakter orang percaya, memurnikan, ya, memurnikan. Jadi jangan kemudian jika kita melihat ada tekanan atau ada masalah, orang Kristen kok begitu, ya, cari amannya saja. Saudaraku, walaupun orang-orang di Tesalonika begitu ditekan, tapi mereka tetap bersemangat menunjukkan kemurnian imannya. Bapak Ibu Saudara, termasuk juga kita semua dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tunjukkan kemurnian iman kita, keteguhan iman kita. Tadi dikatakan selalu saja ada masalah, tapi kalau ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Bener gak sih? Tidak semudah itu Ferguson katanya. Untuk beres kabeh kan proses. Ya, di gereja saudara disemangati. Ada Yesus beres. Amin. Loh, saudara kok enggak amin? Enggak yakin? Amin. Tapi tidak segampang itu, karena prosesnya di perjalanan hidup, kalimat-kalimat itu menyemangati kita. Ya, kalimat-kalimat itu kita imani dan mendorong kita, sehingga bersama Yesus selesaikan semua. Ya,
Dia akan menyelesaikannya. Dia akan berperang bagi kita. Dan hal ini saudaraku yang membuat kita tidak berhenti melangkah. Membuat kita terus berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, beberapa hal yang akan kita pelajari bersama agar kita memiliki semangat melayani, semangat mengiring Tuhan seperti jemaat di Tesalonika. Kita akan lihat pagi ini teladan dari jemaat di Tesalonika yang akan kita ambil pagi ini adalah yang pertama, melayani dengan kasih. Ya, melayani dengan kasih. Tadi kita sudah membaca di ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Bagaimana kamu Kenapa ada yang ketawa? Ini sambut atau sambit? Bagaimana kamu sambit? Oh, salah. Ya. Bagaimana kamu sambut? Ya, diterima. Saudaraku, diterima. Jadi Silwanus, Timotius dikirim oleh Paulus dalam kondisi tidak baik. Kondisi jemaat tidak baik-baik saja. Tetapi saudaraku, kita membaca berbahagianya luar biasa Paulus ketika menulis surat. Sebab apa? Utusannya disambut. Utusannya diterima. Saudara, enggak usahlah dengan sambutan pengalungan bunga gitu ya. Dengan makan-makan, enggak. Disambut dengan ramah. Itu sampai ditulis oleh Paulus. Mereka tidak menyambut dengan pesta karena menerimanya juga diam-diam, saudaraku. Sembunyi-sembunyi. Karena kondisi waktu itu tidak segitu mudahnya. Tapi menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Paulus sehingga dia tuliskan, mereka bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, ya. Bagaimana kamu terima, ya. Diterima, saudaraku. Di mana-mana, saudaraku, yang paling membahagiakan itu adalah jika seorang diterima, ya. Saudaraku, diterima itu sesuatu banget, saudaraku, ya. Sesuatu banget diterima. Ya. Ini luar biasa banget buat Paulus, sesuatu banget buat Paulus dan kawan-kawan. Jadi saudaraku, kemudian saudaraku, diterima itu karena orang-orang Tesalonika memahami apa yang diajarkan oleh mereka. Dan dituliskan di sini kan, kemudian tindakannya bukan hanya menerima, tapi mereka ternyata berbalik dari berhala-berhala untuk melayani. Gitu ya. Jadi bukan cuma menyambut saja, itu puncak dari apa yang sudah dikerjakan. Yang dikerjakan apa? Mereka tinggalkan berhala, tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan firman, lalu mereka melayani. Dalam bentuk apa melayani? Kan waktu itu belum ada mimbar begini ya, belum ada ibadah begini, belum. Melayani itu mereka melayani satu sama lain. Melayani dalam bentuk-bentuk yang bisa mereka kerjakan untuk sesama orang percaya. Saudaraku, jadi melayani itu adalah pertama kali berbalik dari berhala-berhala. Ini pekerjaan iman yang kita bicarakan di minggu pertama dan kedua. Pekerjaan iman. Pekerjaan iman ini langkah awal dari melayani. Jadi nggak bisa kita melayani tapi tidak punya pekerjaan iman. Pekerjaan iman itu diwujudkan, saudaraku, dalam kegiatan
kegiatan hidup kita sehari-hari. Nah, saudaraku, percaya kepada Tuhan dulu, baru kemudian melayani. Nah, banyak orang melayani Tuhan, pengen melayani Tuhan, kemudian diberi kesempatan melayani Tuhan, namun ketika melayani merasa jenuh. Ayo, saudara-saudara yang melayani Tuhan, pernah merasa jenuh enggak? Jengkel dalam pelayanan, padat amat sih, atau kok saya dijadwalkan temennya ini terus, bete gue. Loh iya, nggak srek sama dia sih, tapi ya udahlah namanya pelayanan. Kira-kira tulus nggak sih seperti itu? Kenapa ada hal-hal seperti itu muncul? Ya. Kenapa ada hal-hal seperti itu muncul? Dan melayani sepertinya seperti jadwal tugas kerja harian saja, gitu. Saudaraku, ini saudaraku penyebabnya. Karena kita tidak punya satu pekerjaan iman yang nyata, dan pekerjaan iman ini tidak diwujudkan. Tidak diwujudkan, tidak diekspresikan, sehingga pelayanan itu hanya untuk saya pengen seperti dia. Saya pengen dilihat aktif saja di gereja. Gitu ya. Kalau nggak melayani, kalah gengsi sama teman-teman. Jadi ya melayani saja lah. Ya, melayani. Padahal melayaninya itu nggak pilih-pilih ya. Melayaninya apa saja. Yang penting melayani. Yang penting kelihatan melayani. Tapi kemudian dia itu bosan, jenuh. Lalu merasa ini kok begini, itu kok begitu. Nggak cocok ini. Kurang ini dan kurang itu. Nah, saudara-saudaraku, ini masalahnya. Melayani itu adalah ekspresi iman. Itu dulu, ya. Melayani itu ekspresi iman. Jadi titik awalnya di mana, saudaraku? Di melayani atau di iman? Iman. Gitu. Jadi kalau orang melayani itu harusnya merupakan ekspresi iman. Dia bisa melayani karena di dalamnya ini ada satu iman. Kan gitu ya? Iman. Lalu saudaraku, sebenarnya iman itu, iman kepada Tuhan, tidak langsung wujudnya pelayanan. Karena iman kepada Tuhan itu diwujudkan dulu dalam apa yang namanya ibadah. Jadi saudaraku, kalau saudara beribadah hari ini, yang lalu atau esok, itu saudara sedang mewujudkan iman saudara kepada Tuhan. Tuhan, saya beriman kepadamu. Lalu saudara beribadah. Gitu. Kan seperti itu ya. Kalau di tetangga mulai dari kebersihan itu ibadah. Benar nggak sih? Saya akan jelaskan bahwa di Timur Tengah memang itu prinsipnya, termasuk di Israel. Ya. Jadi benar-benar saudaraku, diwujudkan dalam hidup hari-hari. Bukti iman. Gitu. Saudara kerja itu perwujudan ibadah atau bukan? Kerja. Saudaraku, ada yang mewujudkan ibadah, ada sebagai ibadah, ada yang enggak. Kalau orang kerja itu sebagai ibadah, dia enggak korupsi. Ya, dia enggak korupsi. Selain masalah-masalah di kerjaan, selain korupsi apa aja sih? Apa misalnya? Coba yang kerja-kerja kantor misalnya. Ya? Carmuk. Kalau bekerja itu sebagai ibadah, dia tidak akan carmuk. Karena ketika dia melayani atasan ya dalam pekerjaan itu, dia sebenarnya melayani Tuhan, kan gitu. Waktu dia bekerja melayani apalah di perusahaan itu, sebenarnya dia sedang bekerja untuk Tuhan.
Sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas di sana. Gitu. Jadi kalau orang bekerja korupsi, dia tidak mewujudkan ibadahnya dalam pekerjaannya. Wah, itu bahasan panjang tersendiri. Saya hanya ingin memperlihatkan kepada saudara pagi ini bagaimana bahwa iman itu diwujudkan dalam ibadah dulu yang nyata. Selain ibadah di gereja, ibadah itu diwujudkan dalam kehidupan setiap hari dalam berbagai aktivitas. Nah, lalu pelayanan di mana, saudaraku? Kalau orang punya iman, dia wujudkan dalam ibadah dengan benar, baru dia melayani. Karena itu ada begini, saudaraku. Kalau orang hidupnya nggak benar, tapi rajin ke gereja terus melayani, bagaimana, saudaraku? Kan ada jemaat bilang, ih hidupnya masih kayak gitu kok, gitu ya. Benar gak sih? Nah, saudaraku, jadi imannya diwujudkan dengan meninggalkan ini dan itu yang tidak layak, baru kemudian bisa melayani Tuhan. Nah, kalau kita melayani dengan cara itu, saudaraku, pelayanan kita memuliakan Allah. Amin. Haleluya. Pelayanan kita berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar yang diperlukan agar kita tidak mengalami kekeringan dalam pelayanan, tidak mengalami rasa bosan dalam mengikuti Yesus, yaitu kasih Kristus yang menguasai, didasari iman dan kasih. Barulah kita bisa melayani dengan benar. Ya. Kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang kesal, ya, kita tidak gampang tersinggung, ya, dalam melayani. Saudaraku, di beberapa gereja yang saya tahu, Pastor Gisel juga tahu, ada sedikit kekurangan dalam pelayanan, dimaki-maki, kalah tuh kerja di pabrik tuh maki-makinya siapa ya? Si pester gitu ya. Iya. Dimaki-maki, kasar sekali. Tapi si orang-orang itu dia tetap mau melayani. Saudara pikir karena dikasih uang? Tidak. Ya. Karena mereka memang mau melayani. Ada kekurangan, ya sudah diperbaiki. Begitu. Jadi saudaraku, karena kasih akan Tuhan, kasih Kristus yang menguasai, kasih Kristus yang menggerakkan, sehingga pelayanan itu karena rasa syukur. Pelayanan itu karena rasa terima kasih. Pelayanan itu karena memberi diri kepada Tuhan. Bahasa tadi apa? Membuang diri. Ada diskusi kecil tadi malam dengan Pastor Gisel. Saya bilang anak generasi yang sekarang kan nggak ngerti kata-kata membuang diri, ya diganti serahkan diri. Intinya sama, saudaraku ya. Intinya sama. Hanya orang dulu tuh merasa kalau sudah melayani Tuhan itu seperti dibuang gitu ya, dibuang oleh lingkungannya, udah sono gitu ya. Dan dia merasa orang terbuang. Jadi dia merasa dia juga ya sudah, saya nyemplungkan diri, saya buang diri saya ke ladang Tuhan. Sampai ada kalimat, ini bahasa dulu nih ya, biar sonder gaji. Ayo, apa tuh sonder? Orang Ambon, mana orang Ambon? Sonder apa sonder? Ya? Apa itu? Nggak ada. Ya, biar nggak ada gaji. Iya, memang biar nggak ada gaji. Sekarang nggak ada yang mau. Iya, biar sonder gaji. Sonder itu bahasa Belanda, lalu diadopsi di Ambon, Manado, ya.
Nah, lagu-lagu dulu kan banyak dari daerah timur ya. Jadi, biar sondo gaji, biar sonder gaji, tapi tetap selalu manis. Biar tanpa gaji. Jadi membuang diri ke ladang Tuhan, biar sonder gaji. Gak apa-apa, yang penting bisa melayani. Kenapa? Karena kasih Kristus menggerakkan. Ya, kasih Kristus menguasai. Saudaraku, jadi bukan karena hal-hal lain, tapi melayani karena memang mengasihi Tuhan sebagai rasa syukur dan memberi diri, membuang diri untuk Tuhan. Saudara, yang kedua, memiliki kesaksian hidup. Kalau tadi melayani, yang kedua memiliki kesaksian hidup. Kita bisa jadi teladan bukan hanya dengan melayani dalam bentuk-bentuk yang real, baik di dalam ruangan gereja ataupun di luar ruangan gereja, tapi juga memiliki kesaksian hidup, ya, kesaksian hidup. 2 Korintus 3 ayat 2-3, 2 Korintus 3 ayat 2-3, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, kita adalah surat Kristus. Ya, dulu sekarang juga mungkin ada, tapi dulu yang ditulis di koran ya, dulu kalau saya langganan Kompas tuh ada surat terbuka gitu ya. Surat terbuka artinya surat itu walaupun ditujukan pada seseorang, tapi semua orang bisa membaca, bisa dibaca oleh semua orang. Surat terbuka, surat terbuka kepada untuk Presiden Republik Indonesia gitu. Kan harusnya dia kirim aja dong ya. Nah, tapi ini surat terbuka ditulis di koran gitu ya, bebas semua baca. Nah, saudara-saudara, kita ini surat Kristus. Ya, dikatakan kita ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, bisa dibaca oleh semua orang. Tidak perlu berdiri di mimbar ini untuk menjadi saksi. Tidak perlu bercerita tentang katakanlah sesuatu untuk diketahui oleh orang lain tentang perubahan hidup kita. Nggak perlu, nggak selalu diperlukan itu. Tapi saudaraku, dengan tingkah laku kehidupan kita, orang lain akan bisa membaca. Ya. Nah, saudaraku, hidup kita bisa dibaca. Bukan lalu kita pakai baju, lalu di print tulisan. Nah, ini kan sering nih ayat Alkitab di punggung, di sini ayat Alkitab. Saya mau jadi saksi bagi Kristus supaya bisa dibaca. Enggak begitu. Jadi firman yang ada di hati lalu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, itulah yang bisa dibaca banyak orang. Amin. Ya, kita enggak perlu khotbah. Ya, kalau semua khotbah siapa yang jadi pendeta, kan gitu ya. Enggak perlu kita semua jadi pengkhotbah, namun hidup kita perlu menjadi orang yang ada di dalam khotbah-khotbah itu. Isi khotbah itu ada dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 12, saudaraku.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik merupakan jawaban bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Ya. Perbuatan baik, saudara, bukan nasihat-nasihat ya, bukan perkataan-perkataan yang panjang-panjang, bukan saudaraku, tapi perbuatan-perbuatan nyata. Itu yang bisa membuat orang percaya Yesus. Surat yang terbuka, bukan kata-kata seperti radio yang gak pernah berhenti itu. Saudaraku, saya melihat kalau ada orang berduka, saudaraku, lalu datang temannya, datang hamba Tuhan, kalau si ibu atau si bapak menangis, langsung dinasehatin, jangan menangis, firman Tuhan berkata, ayat sekian, pasal sekian. Saya pernah digitukan, saya pengen pukul saudaraku. Serius. Ya. Tapi waktu ada orang cuman begini, diem, hati saya malah rasanya tadi diterima, didukung saudaraku. Ya. Hidup kita memerlukan orang lain memerlukan kita juga. Dalam hal iman sama seperti itu. Orang yang berbeban, orang yang bermasalah, Kristen atau bukan Kristen, perlu orang lain. Nah, kalau kita hadir, bukan kita injili ya. Orang bermasalah jangan diinjili, langsung jangan. Kita hadir saja, temani dia. Ya. Kalau ada orang lagi punya pergumulan, kamu percaya Tuhan ya, nanti Tuhan tolong, ada mujizat. Enggak, saudaraku, temani dia. Ya ajak ngopilah dia, gitu ya. Ajak jalan, temenin saja. Sampai dia bertanya. Sampai dia melihat sesuatu yang beda. Gitu. Sampai dia merasakan diterima. Nah, baru di situ kita ngobrol yang enak, gitu ya. Jadi saudaraku, kesaksian hidup itu tidak harus selalu dari perkataan, tapi dari hidup yang diubahkan. Ya, perbuatan-perbuatan baik kita itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan itu mendatangkan penghargaan kepada kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, punya pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ayat 10 dari ayat pembacaan kita adalah, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, pengharapan akan kedatangan Tuhan sering kita dengar, sering kita bahas, tapi jangan bosan-bosan karena itu merupakan bagian dari pengharapan besar kita semua yang membuat kita bersemangat, membuat kita tidak bosan melayani, yang membuat kita tidak bosan berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Alasan utama saudara dan saya dalam hidup ini agar kita kuat adalah kita punya pengharapan, ya. Punya pengharapan akan kedatangan Tuhan. Itu bikin kita kuat, nggak mudah menyerah, bikin kita tetap semangat dalam melayani karena kita punya pengharapan, ya. Dan segala pengharapan pelayanan kita memiliki arah dan tujuan yang
sama dan kuat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menantikan kedatangan anaknya. Ya. Entah kapan dia datang, gak usah terlalu dipikirkan waktunya. Tapi bersemangatlah untuk melayani, amin. Bersemangatlah untuk ibadah. Bersemangatlah untuk menyelesaikan tiap masalah. Jangan karena Tuhan udah mau datang, hutang gak usah dibayar. Ini apa? Pinjol ya. Pinjol banyak-banyak. Saudaraku, jangan kita lalai untuk waspada. Terus waspada, hadapi semua dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Harapan kita semua adalah, saudaraku, saat hari kedatangan Tuhan, ini saudaraku, memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, memperoleh apa yang dijanjikan. Janji Tuhan, ada lagu janji yang manis ya, janji yang manis, nggak kayak janji seseorang. Kalau janji seseorang itu seperti pohon pepaya, saudaraku. Dari pohon pepaya itu kecil sampai dia tua, semuanya pahit, saudaraku, daunnya. Ada istri marah ke suaminya, saudaraku, lagi berantem. Iya, katanya, janjimu dari nikah sampai sekarang seperti daun pepaya. Dari pepaya itu muda sampai pepaya itu tua, daunnya tetap. Kasihan ya. Halo istri-istri, ada yang menghadapi janji yang seperti itu dari suami? Ayo ngacung. Janji suami seperti daun pepaya. Enggak lah ya, enggak, itu orang lain ya, orang lain. Kok saya bilang orang lain ada yang langsung nunduk nahan ketawa? Janji Tuhan ya, ya dan amin. Janji Tuhan selalu ditepati. Nah, saudaraku, karena itu jangan lepaskan kepercayaan. Pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan sebab ada pahala yang menanti. Tekun menanti penggenapan janji. Dan Tuhan pasti memberi kekuatan sampai di akhir. Saudaraku, untuk menjadi jemaat teladan seperti jemaat Tesalonika, kita semua perlu memiliki hati yang bersyukur, hati yang melayani, hati yang mengasihi, sehingga kita semua bisa terus bersemangat sampai hari kedatangan Tuhan. Milikilah hidup yang memuliakan Tuhan, milikilah cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dilihat orang. Orang bisa lihat Kristus di dalam hidup kita, bukan melihat yang lain-lain, tapi Kristus dalam kita. Saudaraku, saya tadi malam coba lihat lukisan itu karena ada ilustrasi yang ternyata memang tidak ada di gambar itu. Ya, jadi aslinya di tangan Tuhan Yesus itu ada cawan, aslinya. Ya, tapi saya lihat di semua lukisan cawan itu tidak ada. Gitu. Jadi satu kali waktu Leonardo da Vinci yang menjadi pelukis lukisan perjamuan malam ini, perjamuan terakhir, dia panggil seorang temannya, ini finishing nih, udah terakhir tuh. Sama seperti khotbah ini juga terakhir nih. Dia panggil temannya untuk lihat hasilnya, lukisan saya bagus nggak? Temannya bilang, oh ya, cawan di tangan Tuhan Yesus itu sangat indah.
Kan dipuji ya, cawan di tangan Tuhan Yesus itu sangat indah. Mendengar itu, Da Vinci langsung mengambil kuasnya dan menghapus cawan itu. Ya. Dia bilang jika matamu lebih tertuju pada cawan daripada wajah Kristus, berarti aku gagal melukis. Saudaraku, demikian juga dalam hidup kita. Yang harus terlihat bukan tampilan pribadi kita, tapi yang harus terlihat adalah wajah Yesus yang nyata. Jadi dalam pelayanan, wajah Yesus yang nyata, dalam kesaksian hidup kita setiap hari, wajah Yesus yang nyata, dalam persembahan kita, korban-korban kita, wajah Yesus yang nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita belajar untuk menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi jemaat yang bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Tidak mudah, kita harus diproses sehingga wajah Kristus nampak dalam hidup kita. Kita harus dibentuk sehingga salib itu terlihat nyata dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Kita perlu merelakan beberapa hal, harus dibuang dengan rela. Kita harus merelakan juga hal-hal yang mungkin jadi kebanggaan kita, untuk kita serahkan, kita bawa hidup kita di kaki Tuhan, sehingga kita tidak menyesal mengiring Tuhan, bahkan kita bersemangat dan melayani Dia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lebah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, berapapun harga yang harus katakan bukan tetap setia. tetap Yes, haleluya. seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh.
kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini, terlebih firman Tuhan yang sudah menolong kami untuk memperbaiki diri sehingga kami bisa jadi jemaat teladan, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang memuliakan nama Tuhan, jemaat yang jadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Tolong kami, biar Roh Kudus membantu kami untuk menjadi jemaat yang bisa jadi teladan untuk orang-orang lain. Masing-masing pribadi bisa menjadi teladan bagi lingkungan terkecilnya dalam keluarga, menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya, jadi teladan bagi lingkungan sekolah, bagi lingkungan pergaulannya, sehingga melalui itu semua banyak orang melihat Kristus di dalam kami, melihat kemuliaan Tuhan ada pada kami, dan mereka bisa jadi percaya pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, tolonglah mereka sehingga melalui firman Tuhan anak-Mu jadi kuat dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal sampai selesai Tuhan sudah berkati, beri sukacita, beri damai di hati kami sehingga kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita, dan kami dipersiapkan untuk menghadapi berbagai hal yang akan terjadi di hari-hari yang harus kami hadapi. Kami berdoa buat kegiatan rutin kami hari Rabu, Tuhan menolong sehingga kami bisa memberi waktu dan diri kami untuk ibadah pada hari Rabu, ibadah tengah minggu, sehingga kami mendapat kekuatan baru, semangat baru saat kami beribadah di hari Rabu nanti. Berkati ibadah hari Minggu yang disertai perjamuan kudus, Tuhan menolong sehingga kami semakin mencintai Tuhan dan menghargai korban-korban Kristus melalui perjamuan kudus. Dengan kehadiran kami menyambut tubuh dan darah Kristus dengan sukacita, dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menolong jemaat untuk terus setia dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati korban, persembahan anak-anak-Mu baik untuk kas gereja, untuk perayaan Natal, juga persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, juga persembahan ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan melalui peti persembahan, biar dari sorga Tuhan membalas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, pimpin kami pulang, biar hari ini jadi hari istimewa, sebab Tuhan selalu beserta kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
telah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.